SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sesi kedua kita akan kaji tentang mauqif atau sikap seorang muslim terhadap perayaan tahun baru Masehi, yang mana kalau sudah di akhir Desember kita kaum muslimin betul-betul teruji, betul-betul banyak propaganda yang membuat banyak ujian dalam agama bagi kaum muslimin, pendangkalan akidah dan semisalnya. Maka tidak henti-hentinya kita tetap menyampaikan bagaimana selayaknya seorang muslim dalam mengambil sikap. Yang pertama, para jamaah sekalian, kita wajib meyakini tentang kesempurnaan agama Islam ini. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, yakni nikmat agama. Ya, maka di dalam Quran tidak ada penyebutan nikmat secara mutlak kecuali kepada agama. Adapun harta, anak, istri itu nikmat yang diikat, yang ada syarat jika digunakan, jika membantu dalam ketaatan. Maka harta adalah azab, anak adalah azab, istri adalah azab kalau tidak membantu dalam ketaatan. Oleh karenanya nikmat, kalau berkaitan dengan nikmat jasadiyah, nikmat badan, nikmat sehat, nikmat afiah, anak, istri, ini nikmat yang muqayyadah, bukan mutlak. Adapun nikmat yang mutlak Allah menyebut hanya kepada din, hanya kepada iman, hanya kepada Islam. Di sini kata Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridha Islam, ridha pada kalian Islam sebagai din. Ya. Ini ayat sangat agung sekali para jemaah. Sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terkait ayat ini. Ini cerdasnya Yahudi, maka Yahudi itu dikenal dengan keilmuannya. Adapun Nasara dikenal dengan kejahilannya. Ya. Tapi semangat ibadah. Jadi kalau Nasara ini, kalau dalam lingkup umat Islam itu ahli bid'ahnya. Kalau Yahudi alimnya tapi tidak mau mengamalkan ilmu. Alim, Yahudi itu alim-alim. Sehingga datang seorang Yahudi kepada Umar bin Al-Khattab, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, terkait ayat ini. Kata dia, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat di dalam kitab kalian, Al-Quran, yang kalian baca, lau alaina ma'syaral yahud nazalat, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, latakhadna dalikal yaum idan, maka akan kami jadikan pas waktu turunnya ayat itu sebagai hari raya, karena agungnya ayat ini. Ini ayat, makanya oleh Imam Malik, para jemaah, ayat ini dijadikan sebagai barometer seseorang
ketika berbuat bid'ah. Ya. Jadi haramnya bid'ah dengan ayat ini. Karena Allah telah sempurnakan, kata Imam Malik rahimahullah taala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam lalu dia menganggap bid'ah ini baik, maka sungguh dia telah menyangka, menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad tidak menyampaikan. Imam Malik lalu mengatakan li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi para ulama membahas bid'ah, haramnya bid'ah, tercelanya bid'ah, pasti dalilnya ayat ini dibawa selalu sebagai dasar. Maka wajib para jamaah ya, kita untuk meyakini bahwa Islam ini telah sempurna. Masa kalah sama Yahudi? Yahudi sampai mengatakan demikian. Lau alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalikal yaum idan. Kalau seandainya kepada kami bangsa Yahudi ayat itu diturunkan, maka niscaya pada hari turunnya ayat ini akan kami jadikan dia hari raya, hari besar. Ya cuman jangan ditiru itunya, karena nggak boleh kita membuat perayaan-perayaan kecuali dengan dasar syariat. Lalu Umar berkata kepada Yahudi tadi, ayo ayatin, ayat yang mana? Kata Yahudi yang ngomong, al-yauma akmaltu lakum. Yahudi yang baca ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Selesai, sempurna satu ayat dibaca sama Yahudi tadi. Cerdasnya, pinternya dia, berilmunya. Lalu Umar mengatakan qad arafna dzalikal yaum. Kami tahu, kata Umar, turunnya ayat tersebut, wal makan, dan kami tahu tempatnya ayat itu turun. Kata Umar, nazalat fihi ala nabi wa huwa qaim. Ayat itu turun kepada Nabi pada saat beliau sedang wukuf, sedang berdiri di Arafah yaumul Jum'ah, yaitu sedang di Arafah ketika itu hari Jumat. Ya. Jadi ini menunjukkan para jemaah, ayat ini betapa agungnya, menjadi dasar. Ayat ini kita harus bangga dengan ayat ini, karena Allah telah sempurnakan agama ini. Allah telah cukupkan nikmat Islam kepada kita, jadi kita nggak butuh lagi dengan ajaran lain. Ini ada kaitan dengan perayaan nantilah. Kalau orang Islam melo-melo merayakan, yang itu adalah perayaan kafir. Ya. Mana kebanggaan kita dengan ayat ini para jemaah? Kemudian yang lain lagi di dalam surah yang lain, itu Al-Maidah ayat 3, demikian pula dalam surah Al-Imran ayat 85 yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Allah mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan terima selamanya oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Khalas, berarti ini harga mati. Islam, ajaran Islam ini berarti harga mati, nggak ada lagi pengganti, nggak ada lagi kita butuh kepada yang lain. Itu yang pertama jemaah ya, mensikapi bulan Desember ini, khususnya awal Januari nanti, sikap kita ini yang pertama, yakini kesempurnaan agama Islam. Yang kedua para jemaah sekalian, yakini kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Ini bukan sombong, bukan. Gak ada di muka bumi manusia yang lebih mulia dari seorang muslim. Karena Allah telah sempurnakan agama dengan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad itu nabi yang paling mulia secara mutlak, umatnya pun umat yang terbaik secara mutlak. Dulu di zaman Nabi Musa betul Bani Israel umat terbaik. Adapun setelah Nabi Muhammad diutus, Bani Israel hanya mulia pada zamannya. Adapun umat Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini maknanya mutlak jemaah. Jadi kita ini harus bangga sebagai seorang muslim, mulia. Allah angkat derajat seorang muslim. Lah kok mau-maunya mengotori diri, menajiskan diri dengan mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat tahun baru kepada perayaan kafir. Nanti akan kita kaji, karena 1 Januari itu jemaah, itu bukan
bukan bulan yang Allah resmikan, bukan kalender yang Allah resmikan. Oleh karenanya satu paket antara Natal dengan Tahun Baru. Karena memang itu adalah ajaran mereka, tahun baru mereka. Ya. Baik, mana dasarnya kemuliaan seorang muslim? Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139. Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian merasa hina, kata Allah. Ya. Angkat kepala kita ya kawan, jangan nunduk. Angkat. Anta muslim, engkau seorang muslim. Harus bangga, engkau telah dimuliakan oleh Allah. Allah sampai mengatakan wala tahinu, jangan merasa hina dibanding agama lain, bangsa lain. Wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'laun, wa antumul a'laun, karena kalian itu tinggi. Kalian itu tinggi derajatnya maksudnya. Namun syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, khalas. Kalau antum merasa beriman, khalas. Ini berarti kita wajib untuk menyatakan kita manusia yang paling mulia. Harus menyatakan, itu bukan kesombongan. Ya, sombong itu kalau dia bangga padahal hakikatnya juga enggak ada, ya, itu dusta namanya, naudzubillah. Tapi demikian, makanya Nabi pun mengatakan ana sayyidu walad Adam, aku adalah sayyidnya walad Adam. Karena memang kenyataannya beliau penghulu anak Adam. Ya. Di surah Al-Hajj juga demikian berjemaah. Di surah Al-Hajj. Ya. Demikian pula di surah Al-Munafiqun ayat 8. Allah berfirman, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Hanya milik Allah lah kemuliaan. Lalu milik siapa lagi? Milik Rasulnya Nabi Muhammad. Lalu siapa lagi? Kata Allah, walil mu'minin. Ini kemuliaan, al-izzah, ya, harga diri, harkat, martabat, ketinggian, izzah, itu milik orang-orang yang beriman. Nah, baik, ini ayat-ayat menunjukkan kita wajib meyakini tiada kemuliaan kecuali ada pada Islam, dan siapa yang mukmin beriman kepada Allah maka dia mulia di sisi Allah. Tidak peduli dari pandangan nilai manusia. Ya, yang penting kita dalam penilaian Allah. Kemudian para jemaah, wajib kita yakini yang ketiga, sikap seorang muslim dalam keyakinannya. Yang ketiga, wajib meyakini terhadap mukjizat Rasulullah, bahwa dan wajib kita beriman apa yang dikabarkan Nabi, ya. Ini sebagai konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang kafir, wabil khusus al-Yahud wan Nasara. Kalau kita nggak percaya ini, kufur kita. Makanya jangan heran dengan orang yang mengatakan selamat Natal. Bahkan jangan heran kalau ada orang sekarang adzan di gereja, karena Nabi sudah kabarkan. Siapa yang tahu hakikat ini? Ahli tauhid dan ahli sunnah. Wajib kita imani. Kalau mengatakan umat Islam tidak akan ada yang ikut Yahudi Nasrani, berarti kufur kepada berita yang dikabarkan Nabi, mendustakan berita. Nabi bahkan dalam hadis-hadis itu Nabi dengan tegas mengatakan dengan taukid, la tattabi'una sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti benar-benar akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, hatta la dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau kalian masuk ke lubang biawak pun akan ikut. Maksudnya apa? Lubang biawak itu cuma dob. Dob itu bukan biawak sebenarnya. Dob itu kadal gurun, kadrun. Wahabi itu kadrun. Jadi dob itu kadal gurun yang lubangnya sangat sempit. Ya, dan itu halal dimakan jemaah. Dob itu halal dimakan. Kalau biawak haram, makanya beda, kita salah menerjemahkan itu sebenarnya. Cuman susahnya di Indonesia nggak ada, cuman mirip seperti itu, maka diterjemahkan dengan biawak.
Artinya apa? Diibaratkan dengan dhab, yakni perbuatan orang Yahudi Nasrani yang tidak masuk akal pun akan diikuti umat Islam. Ya, nggak masuk akal, akan diikuti saking saking besarnya fitnah ikhwan di akhir zaman ini. Lalu para sahabat tanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, qala faman? Apakah Yahudi Nasrani yang dimaksud umat sebelumnya akan diikuti? Lalu kata Nabi, sapa meneh, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Dan bukan Yahudi Nasrani saja, semua kebiasaan-kebiasaan buruk dari umat sebelum Islam akan diikuti, hanya saja yang dominan Yahudi dan Nasrani. Jadi kita jangan heran dulu, jangan sampai baper, jangan heran kalau ada orang yang adzan di gereja, melok perayaan Natal, jangan heran. Karena memang mereka ini harus ada. Cuman bersyukur antum bukan antum yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan kita jangan merasa puas. Ayo, kafir sono, masuk neraka sono. Enggak, dia saudara kita. Doakan mendapat hidayah. Saudara kita yang adzan di gereja itu. Jangan antum puas. Wis mati kono, kafir kono, gelundung neraka kono. Ndak. Walaupun kadang bikin enak, bikin jengkel memang. Tapi doakan semoga mereka mendapat hidayah. Dan dengan seperti ini, dakwah seperti ini. Makanya Surabaya mengaji minta sama saya, Ustaz tolong bawakan materi ini. Iki materi kok diulang-ulang, tapi ya, manfaat insyaallah cuma. Musim Maulid bahas Maulid, musim Natal bahas Natal. Ya begitulah urip jemaah. Urip itu gitu terus berulang-ulang, ya. Dan kajian salaf, kajian sunnah ya itu aja. Tauhid, tauhid ya 3 terus. Musim Natal bahas itu. Terus ya ini artinya kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada umat. Ya. Terus yang keempat jemaah, wajib meyakini haramnya tasyabuh. Tasyabuh itu ada 2 macam sebenarnya ya. Yang pertama, tasyabuh itu yang tercela. Dan arti tasyabuh itu diambil dari musyabahah, yakni menyerupai. Mumasalah. Ya. Itu ada 2 jemaah. Jadi tidak setiap tasyabuh tercela, tergantung yang diserupai siapa. Kalau bertasyabuh kepada para nabi dan rasul, para sahabat rasul, ini wajib. Maka kalau antum ditanya apa hukum tasyabuh, jangan langsung gemeter dulu. Masa tasyabuh wajib? Tasyabuhnya kepada siapa dulu? Maka para ulama membahas tasyabuh itu ada 2 macam. Pertama, at-tasyabuh al-mamduh, tasyabuh yang terpuji, yaitu wa huwa at-tasyabuh bis-shalihin, tasyabuh kepada orang-orang saleh. Mana dalilnya jemaah? Dalilnya di dalam Quran surah Al-Ahzab 21 itu Nabi sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada teladan yang baik. Lalu dalam surah Al-An'am ayat 90, tasyabuh yang diwajibkan. Allah berfirman, ulaika alladzina hadallah. Merekalah para nabi, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahum muqtadi. Maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka, para nabi tersebut. Berarti diperintah kita tasyabuh dengan mereka. Oleh karenanya ya ikhwan, ketika Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ini bisa bermakna kebaikan dan bisa bermakna keburukan. Maka Syekh mengatakan, kata beliau, minha, hadis itu menunjukkan al-hatsu ala tasyabbuh, anjuran untuk bertasyabbuh. Hadis tadi sebagian kan hadis itu celaan bagi tasyabbuh, iya, tapi di satu sisi dia perintah anjuran untuk tasyabbuh bis-shalihin, kepada orang-orang saleh. Man tasyabbaha bis-shalihin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh dengan orang saleh maka dia termasuk golongannya. Ya, bertasyabuh dengan sahabat termasuk golongannya.
Tasyabuh dengan Abu Jahal termasuk golongannya. Tasyabuh dengan Yahud termasuk golongannya. Jadi berat, tasyabuh bisa kufur hukumnya. Hanya saja secara umum kita bahas dua ini poinnya, tasyabuh yang baik, tasyabuh yang buruk. Yang baik kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni kata beliau, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum termasuk golongannya. Wa yatafaru ala hadhil faidah, maka faedah pelajaran dari hadis itu bercabang kepada anjuran ala tiba'i salafi salih fil ibadah wa fil aqidah wa fil manhaj. Hadis itu pun adalah perintah untuk mengikuti salafus saleh dalam beribadah, dalam berakidah, di dalam bermanhaj. Nah, makanya antum catat perkataan ulama. Ini bagus perkataan ini. Ya. Antum catat, fatashabbahu, maka bertasyabuhlah kalian. In lam takunu mislahum, walaupun tidak bisa persis seperti mereka. Inna tasyabuha bil kirami falahu, karena bertasyabuh kepada orang-orang mulia adalah kemenangan, kebahagiaan. Jadi di sini menunjukkan kita diperintah untuk bertasyabuh, ya, walaupun kita nggak bisa mirip seperti mereka, karena bertasyabuh dengan orang mulia adalah kemuliaan atau kebahagiaan. Baik, yang kedua jemaah tasyabuh yang tercela yaitu tasyabuh, perhatikan, bil fusaqi wal kuffar. Tasyabuh kepada orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Jadi tasyabuh kepada orang fasik yang bukan kafir tapi dia dikenal dengan kefasikannya, ini pun haram hukumnya walaupun dia orang Islam. Karena fasik itu tidak harus kafir. Fasik ada dua. Ada fasik yang konsekuensi kufur keluar dari Islam, ada fasikul milli. Fasikul milli, fasik masih dalam koridor dalam agama Islam, pelaku maksiat. Nah, kalau pelaku maksiat dari kalangan orang Islam memiliki ciri khas, maka kita nggak boleh bertasyabuh dengannya. Gaya hidup dan semisalnya, ya. Contoh misalnya ya, artis-artis bintang film memiliki gaya khusus. Orang Islam tidak boleh ngikut walaupun artis itu orang Muslim. Karena dia orang-orang fasik misalnya. Ya, pakaiannya dan yang semisal. Pakaian membuka aurat atau pakaian yang tidak mencerminkan adab-adab Islam. Ya, apalagi orang kafir, jemaah. Taib. Nah, ini berarti kalau kita sudah mengenali hakikat haramnya tasyabuh, maka berarti kita bisa mengambil sikap ketika perayaan tahun baru nanti, ya, yang dia biasa satu paket dengan perayaan Natal. Cuman kita ingin tahu para jemaah, mana dalil-dalil dalam Al-Quran tentang larangan tasyabuh kepada orang-orang kafir atau tasyabuh kepada orang-orang fasik. Yang gampangnya jemaah ya, di dalam surah Al-Fatihah sebenarnya terdapat larangan tasyabuh dalam surah Al-Fatihah, yaitu pada lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kan minta jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, bukan jalan al-maghdub, bukan jalan ad-dhalin. Siapa mereka al-maghdub? Itu Nabi terjemahkan. Jadi Nabi langsung yang menafsirkannya, dan juga Allah yang menafsirkan siapa al-maghdub dalam ayat yang lain. Jadi sangat tegas sekali dalam makna ayat al-maghdub. Al-maghdub maknanya Yahudi yang dimurkai, yani mereka yang berilmu namun tidak beramal, Yahudi. Adapun ad-dhalin yang beramal tanpa ilmu, jahil, Nasrani, Nasara. Mana isyarat dalam Quran yang menunjukkan al-maghdub al-Yahud, ad-dhalin an-Nasara? Di dalam surah An-Nisa ayat 69, ya ikhwan. Di dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah menyebutkan jalan orang-orang yang diberi nikmat, kalangan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan sholihin. Lalu sekarang yang dimaksud jalan orang-orang Yahudi al-maghdub dan ad-dhalin an-Nasara. Kalau Yahudi
itu di Al-Maidah ayat 60 kalau Yahudi. Allah mengatakan, Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalik. Katakan Muhammad, apakah mau diberitakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk lagi? Ya, yang lebih buruk apanya? Masubatan indallah, pembalasnya di sisi Allah, yaitu siapa? Kata Allah, mala'anahullah, yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, yang dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir, dan yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet dan babi. Siapa mereka? Al-Yahud. Adapun Nasrani di dalam Al-Maidah 77. Kalau Yahudi Al-Maidah 60, yang disifati Al-Maghdub, Allah murka, yakni syahidnya di dalam ayat tadi Al-Maidah 60, Allah berfirman, wa ghadiba alaih, diperkuat dengan wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir, dikutuk. Ya. Dan ingat ya ikhwan, dalam hadis Muslim, Yahudi yang dikutuk jadi monyet dan babi itu tidak berketurunan. Ya, mati binasa, enggak berketurunan. Jadi jangan sampai mengatakan Yahudi yang ada sekarang itu adalah anak keturunan monyet dan babi, jangan. Karena yang dikutuk dulu oleh Allah itu binasa, enggak punya keturunan. Jadi Yahudi yang sekarang ya anak cucu Adam, jangan sampai disebut anak keturunan monyet dan babi. Ya. Baik, adapun Nasara dalam surah Al-Maidah ayat 77, Allah berfirman, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah, la taghlu fi dinikum, janganlah yakni berlebihan, melampaui batas, berlebihan di dalam agama kalian, ghairal haq, dengan cara yang tidak hak, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, nah ini min qablu wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil, disifati dengan sesat. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang yang telah sesat, kata Allah. Ya, qad dhallu min qablu, sesat dahulunya, ini sebelum kedatangan Rasul, sesat mereka. Wa adallu katsiran, dan mereka telah banyak melakukan kesesatan, yakni menyesatkan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Yang dimaksud dalam ayat sesat di sini adalah kaum Nasrani, dan dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahud maghdub alaihim, Yahudi itu kata Nabi adalah orang yang dimurkai. Wan nasara dhulalun, sementara Nasrani kata Nabi dhulalun, kaum yang sesat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Baik. Nah, dalam ayat-ayat ini isyarat menunjukkan kita tidak boleh mengikuti mereka. Ya. Karena dalam doa kita ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, berarti kita tidak boleh mengikuti mereka. Dalam ayat tadi Allah mengatakan wala tattabi'u ahwa alladzina qad dhallu min qabl. Jangan kalian ikuti ahwa qaumin qad dhallu, hawa nafsu kaum yang sudah sesat. Berarti tidak boleh mengikuti. A'yadul milad bid'ah wa munkar. Perayaan kelahiran adalah bid'ah dan kemungkaran. Karena dia hari raya itu ibadah, bukan masalah urusan dunia, bukan. Nah, nanti di kaidah kedua akan kita bedakan. Nah, baik, masuk kaidah kedua sekarang. Man khassasa zamanan bisyai'in yarji'u ila amrin hadatsa fihi faqad ittakhadha hadha az-zaman 'idan. Kaidah kedua, barang siapa yang mengkhususkan waktu tertentu yang dia berdasarkan kepada sebuah peristiwa yang terjadi, barang siapa
yang mengkhususkan waktu tertentu, di mana sebabnya ini karena ada sebuah peristiwa yang terjadi, maka faqad ittakhadha hada zaman, maka berarti dia telah menjadikan waktu tersebut sebagai idan, sebagai hari besar atau hari raya. Jelas jemaah? Jadi menetapkan sebuah hari tertentu atau waktu tertentu di mana di situ karena ada sebuah peristiwa terjadi sehingga harus dirayakan karena ada peristiwa tersebut, berarti menjadikan hari itu adalah hari besar. Contoh, ada peristiwa dulu lahir Nabi, ada peristiwa dulu Isra Mi'rajnya Nabi, ada peristiwa dulu hari pernikahan dia, ada peristiwa dulu hari dianya lahir. Ini kan peristiwa, lalu diulangi, berarti dia telah menjadikan hari besar. Berarti kalau sebelumnya tidak ada peristiwa apapun jemaah, tapi ditetapkan dia sebagai sebuah hari besar tertentu, maka itu bukan termasuk hari raya yang tercela. Namun walaupun begitu, ditinggalkan lebih afdol. Jadi kalau ada istilah, mari kita tetapkan tanggal sekian, bulan sekian, kita tetapkan hari santri nasional misalnya, itu tidak menjadikan hari raya sebagai bentuk ibadah, karena nggak ada peristiwa apapun di situ, nggak ada. Dia hanya menetapkan tanggal sekian gitu aja, secara acak bahkan bisa jadi. Nggak ada sebuah makna adanya peristiwa di tanggal tersebut, maka itu bukan hari raya yang dimaksud yang tercela ketika dirayakan. Tetapi jemaah, kalau ditinggalkan lebih afdal. Jangan membuat hari-hari besar seperti, walaupun itu dari sisi tidak ada peristiwa, bukan disebut sebagai hari besar yang tercela, karena akan menimbulkan apa jemaah nantinya? Akan menimbulkan nanti menuju kepada membiasakan hari raya, hari-hari besar yang tercela. Maka ada istilah milad nggak ada dalam syariat, semuanya bid'ah. Kan ada milad lahirnya apa misalnya ya, milad pernikahannya dia tanggal sekian, saling memberi hadiah, itu termasuk hari raya yang tercela, yang masuk kepada kebid'ahan. Milad lahir, milad pernikahan, milad sebuah perusahaan, milad negara merdeka, masuk bagian itu. Karena ada peristiwa, yaitu kemerdekaan. Ya, ada peristiwa. Baik. Kalladzina yukhassisuna yauma maulidihim, seperti orang yang mengkhususkan hari kelahirannya, bihtifal, dengan merayakannya. Berarti ini perayaan yang bid'ah, karena mereka merayakan perkara yang terjadi pada hari tersebut, yaitu kelahiran seorang manusia. Ya. Taib. Atau misalnya yahtafilun bi dzikra zawajihim, merayakan dalam rangka mengenang hari pernikahan mereka misalnya. Maka berarti fa innahum yukhassisuna hadzal ihtifal li hadzal yaum li amrin hasala fi hadzal yaum, karena mereka telah mengkhususkan sebuah peristiwa di hari tersebut, yaitu pernikahan. Nah, ini cukup di antara jemaah ya. Maka berbeda dengan hari raya yang tidak ada peristiwa sebelumnya namun ditetapkan dia sebagai hari raya. Contoh seperti hari kesehatan dunia ya, hari air dunia, pokoknya semua ada harinya jemaah. Hari AIDS sedunia, penyakit aja ada harinya, penyakit AIDS sedunia gitu jemaah ya. Nah, itu kita katakan fala haraj wala ba'sa bih, itu tidak masalah, bukan hari raya yang tercela, bukan. Namun wa inturik saddan lidzari'ah, namun kalau ditinggalkan hari raya yang seperti itu pun, maka itu dalam rangka untuk menutup kemungkaran, keburukan, maka itu afdal, lebih baik. Jelas ya? Baik. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya berkaitan dengan sikap kita dalam menghadapi tahun baru nanti adalah bahwa yang namanya penanggalan
kalender penetapan waktu yang diakui oleh Allah dan Rasul hanyalah penanggalan Hijriyah. Dan itu hukumnya wajib jemaah. Karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilal. Berlebaranlah kalian dengan sebab melihat hilal. Ya. Jadi yang dianggap, yang disahkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit bumi, yang namanya perhitungan peredaran waktu adalah berdasarkan kalender Hijriyah yang dianggap oleh bangsa Arab. Itu yang disahkan, diresmikan secara wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 itu. Peresmian, ya. Peresmian waktu yang sah untuk digunakan bagi kehidupan manusia di muka bumi, bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, inna iddatash syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu totalnya itu 1 tahun ada 12. Kata Allah, telah diresmikan oleh Allah di dalam kitab catatan takdirnya pada saat Allah ciptakan langit bumi, diresmikan oleh Allah. Dari yang 12 itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang haram, yang suci, yang terlarang. Apa itu? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Lah, Allah tidak mengabsen bulan-bulan itu karena itu bukan miliknya orang Islam. Itu harus diyakini jemaah. Walaupun sejak kecil, sejak bayi kita sudah berkalender Masehi, ya, nanti akan kita bahas, bukan berarti haram mutlak menggunakan, tidak boleh. Tapi jangan diganti kalender Islam, kalender Hijriyah diganti dengan kalender Masehi. Boleh gunakan dua-duanya, boleh. Tapi jangan diganti. Sekarang umat Islam cuma kalau ditanya sekarang tanggal berapa, pasti jawabnya Desember, tanggal sekian. Nek bulan Islamnya si mikir jemaah. Kadang ada yang nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Karena ini musibah. Kita nih puasa Daud, kita puasa yakni Ayyamul Bid, kita Ramadan bukan dengan Januari, bukan dengan April, Mei, Juni, Juli, dengan bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, perhatikan jemaah, beliau mengatakan tentang tafsir ayat ini, hadhil ayatu, ayat ini tadulu ala anna al-wajiba, ayat ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi seorang muslim ta'liqul ahkami, mengaitkan hukum-hukum, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, wa ghairiha, dan selain ibadah. Ini tentang urusan dunia, kawin tak apa tak, selain ibadah juga, innama yakun bisyuhur, yaitu ditetapkan berdasarkan bulan-bulan, wasinin, dan tahun-tahun, allati ta'rifuhal Arab, yang dikenal oleh bangsa Arab, Muharram, Safar. Itu yang harus ditetapkan oleh umat Islam. Duna syuhur allati yatatabiruhal ajam, bukan bulan tahun yang dikenal oleh orang barat, oleh bangsa Romawi, oleh bangsa Mesir Koptik, atau oleh bangsa barat. Ini wajib. Nah, para ulama mengatakan sisi wajibnya dari sisi perintah Nabi itu. Kalau kita puasa harus melihat hilal. Itu kan penentuan bulan Hijriyah para jemaah. Datangnya hilal, lenyapnya hilal, datang hilal, kita tunggu untuk ibadah-ibadah kita. Ya. Baik. Oleh karenanya namanya saja Masehi jemaah. Jadi kalender Masehi itu adalah syiar agama Nasrani. Ya. Jadi walaupun kita memang sejak kecil negara kita memang meresmikan ini penanggalannya, namun kita sebagai muslim tetap harus punya kalender-kalender Islam di rumahnya. Kita bermuamalah dengan kalender-kalender tersebut, walaupun boleh. Syekh Fauzan berfatwa kalau menggunakan kalender Masehi dan ditetapkan dalam sebuah negara, memang tidak sampai kafir, tidak sampai bentuk wala kepada kekufuran, tidak. Tapi ini min babi tasyabuh,
Yang bab tasyabuh saja kata Syekh Fauzan. Tidak sampai kafir. Tapi ini tercela ikhwan, apalagi kalau umat Islam ketika ditanya tanggal berapa langsung 12 Desember. Sekarang tanggal berapa? 13 Desember, Mei, Juni. Kenal bulan hijrahnya. Mboyo ketokane Rabiul Awal yo. Sambil ditebak-tebak tanggalnya. Wis sembuh, enggak ngerti. Ini musibah, ikhwan. Musibah besar. Taib, sekarang para ulama menjelaskan kalender Masehi ini syiar agama Nasrani. Dan ini bisa dibuktikan dengan namanya Masehi, diambil dari kata Al-Masih. Al-Masehi, yakni penisbatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan disebutkan oleh para ulama terkait nama-namanya, ya, seperti diistilahkan dengan bulan itu diambil dari berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan orang-orang dahulu dan juga atau penguasa-penguasa mereka. Seperti Januari, ikhwan, itu nisbat kepada Janus, nisbatan ila Janus, ilahu syamsi indahum, ilahu syams, dari Janus atau diistilahkan dengan ilahu syams, dewa matahari istilahnya, Januari. Demikian pula Februari, washtaqu Februar minal fi'li Februar, wa ma'naha Februari diambil dari Februar, yakni dewa, yakni yang dimaksud dengan dewa ilahun nuqa, ilahul maut, dewa kematian, ya. Demikian pula nama yang lain, Mars, ya, dari nama Martius, yaitu ilahul harb, dewa perang di kalangan bangsa Romawi atau penguasa-penguasa Romawi, seperti nama yang lain-lain, ya. April atau Abril. Wasumia Abril bihadal ism nisbatan ila ma'budatihim. Dinamakan April adalah dia sebuah nama yang dinisbatkan kepada sesembahan mereka, ya, sesembahan mereka, yaitu Aprair yang artinya membuka. Dan dalam kalender Romawi ini merupakan penghormatan untuk Dewi Venus, katanya, Dewi Cinta, ya, dewa cinta. Ini nama apa namanya dalam bahasa Yunani itu, yaitu disebutnya Aphrodite atau Aphros. Ini kan nama-nama seperti ini nama manusia, Pak, yang kita kok demikian gak kenalnya, demikian akrabnya pada itu nama-nama yang sangat buruk sekali. Artinya jemaah, dengan tahu seperti ini kita berarti cukup ya mengetahui bahwa yang disahkan oleh Allah hanyalah kalender Islam, kalender Hijriyah, ya. Seperti Yuliu, nisbah ila Julius. Juli itu diambil dari Julius, ya, salah seorang diktator Romawi, Julius Kaisar. Nah, Julius Kaisar Al-Isbritur Ar-Romawi atau Al-Imbritur Ar-Romawi, seorang diktator Romawi. Dan terus seperti itu. Oleh karenanya ini adalah syiar agama mereka, ya, bukan syiar Islam sama sekali. Jangankan merayakan perayaan tahun baru Masehi, harta perayaan tahun baru Islam pun itu bid'ah hukumnya, apalagi ini perayaan dari tahun baru orang-orang Masehi atau bukan orang Masehi, tahun baru Masehi yang dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi dimulai dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Taib. Kemudian berjemaah, merayakan perayaan orang kafir, masuk kita sudah kepada inti dari bahasan. Merayakan perayaan orang kafir, tahun baru apalagi Natal, maka Al-Quran menamakan perayaan orang kafir dengan nama Zur, yaitu kejelekan, keburukan. Dalam surah Al-Furqan ayat 72, sifat orang beriman itu adalah tidak merayakan perayaan-perayaan kafir. Walladzina la yashhaduna zur, orang beriman, orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Makna yang lain,
tidak menyaksikan perayaan-perayaan yang buruk, perayaan-perayaan kafir. Dalam tafsir, coba kalau kita baca tafsir seperti tafsiran Ibnu Abbas tentang walladzina la yashhaduna zur, tidak menyaksikan zur. Apa kata Ibnu Abbas? Az-zur kana sanaman bil Madinah. Zur maknanya adalah berhala yang ada di kota Madinah. Ya. Zur artinya berhala yang ada di kota Madinah. Dalam tafsiran-tafsiran yang lain, zur yakni al-ghina wan niyahah. Jadi segala hal keburukan, nyanyian-nyanyian dan ratapan-ratapan. Kata Mujahid, az-zur yang orang beriman tidak menyaksikan zur artinya majalisul ghina, majelis ghina, yakni nyanyian-nyanyian, hura-hura dengan adanya konser-konser musik dan nyanyian, itu maknanya zur, termasuk perayaan-perayaan kafir. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, dinukil perkataan para tabi'in, Abul Aliyah, perkataan Tawus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahak. Apa maknanya? La yashhaduna zur, tidak menyaksikan keburukan. Zur hiya a'yadul musyrikin, perayaan-perayaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Maka cukup ayat ini, cukup penafsiran para salaf tentang kita haramnya untuk mengucapkan selamat Natal, mengikuti perayaan mereka. Maka coba nanti tolong ini karena yang jualan aksesorinya juga orang Islam, yang merayakan orang Islam. Lalu orang Kristennya sendiri belum apa-apa ini. Orang Islamnya sekarang sudah heboh solawat Natal, baca solawat, sudah buat video-videonya. Ini sudah kayak kegatelan gitu, sudah mulai merayakan duluan. Orang Kristen aja belum. Ini musibah pada zaman. Jadi orang Islam yang korbannya ini. Ya. Taib. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, walladzina la yashhaduna zur. Orang beriman itu tidak menyaksikan zur, tidak menghadiri zur. Ay la yahduruna al-kadzib wal batil. Yani tidak menghadiri kedustaan dan kebatilan-kebatilan. Lalu wazur kullu batilin zuwira wa zukhrifa. Yang dimaksud zur adalah setiap kebatilan yang dihiasi dengan atau yang dihiasi yang yakni dicampur adukan dengan kebenaran. Lalu di antara tafsiran Imam Al-Qurtubi juga sama, dinukil dari Ibnu Abbas, yakni annahu a'yadul musyrikin, perayaan orang-orang musyrik. Jelas ya? Taib. Sekarang kita ingin tahu apa penjelasan para ulama tentang hukum mengucapkan selamat Natal, hukum apalagi merayakan berjamaah. Kan kalau mengucapkan tidak merayakan. Ya. Taib, para jamaah sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Imam Ibnul Qayyim punya kitab namanya Ahkam Ahli Dhimmah. Beliau bahas tentang hukum berkaitan dengan muamalah dengan kafir zimmi. Ya. Dibahas bagaimana toleransi yang benar dalam syariat oleh Imam Ibnul Qayyim di kitab itu. Beliau mengatakan, ya, wa amma tahni'atu, adapun mengucap selamat, ya, bisya'airil kufri al-mukhtassati bihi, dengan selamat-selamat syiar kekufuran yang menjadi khususan bagi mereka, seperti selamat Natal. Natal itu kan kekufuran para jemaah, karena dia adalah merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang meyakini Nabi Isa anaknya Allah. Selamat Natal. Kata Imam Ibnu Qayyim, faharamun bil ittifaq, garis bawah lafaz bil ittifaq, maka haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Lalu kalau sekarang ada yang menghalalkan, bahkan menganjurkan, bahkan menyunahkan, bahkan mungkin ada yang sampai mewajibkan ucap selamat Natal, maka keluar dari kesepakatan ulama, berarti menyelisih, berarti pendapatnya tidak dianggap. Karena yang namanya kesepakatan tidak akan bisa berubah sampai hari kiamat pun. Kalau ulama sudah ijma, sepakat. Kalau yang menyelisihnya setelah terjadi sepakat, penyelisihannya enggak dianggap dalam syariat.
Ya, karena untuk apa ada yang sepakat kalau memang bisa dirubah-rubah oleh orang setelahnya? Enak saja nanti membuat hukum ijma ulama, kita rubah, enggak ijma, enggak, menjadi khilaf. Semua dibuat khilaf akhirnya. Mislu an yuhanni'ahum bi'a'yadihim wa saumihim, seperti mengucapkan selamat pada hari raya mereka, atau ucapan selamat pada peribadahan puasa mereka, seperti mengatakan Idul Mubarak alaik, ya, selamat hari raya, dan yang semisal. Fahada, perhatikan, in salima qailuhu minal kufri, kata Imam Al-Qayyim, ini walaupun yang ucapnya selamat Natal tadi selamat dari kekufuran, yakni tidak sampai kufur, yakni bisa tahan tidak ikut kufur, namun fahuwa minal muharramat, dia tetap merupakan suatu keharaman. Dari sisi mana haramnya jemaah? Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu, itu seperti seolah-olah kedudukannya seperti mengucapkan selamat bisujudihi lis-salib, mengucapkan selamat terhadap sujud mereka kepada salib. Jadi seolah-olah silakan selamat sujud kepada salib, selamat lahirnya Tuhan anak, selamat Allah punya anak, seolah begitu. Dan ini lebih besar dosanya daripada mengucapkan selamat berzina, selamat minum khamar, selamat berbuat maksiat. Lebih berat dari ucapan selamat. Coba sekarang kalau orang berzina, monggo selamat berzina, dosa enggak jemaah? Dosa jemaah. Ini lebih parah lagi, selamat nyembah berhala, selamat nyembah makhluk, kan itu berarti selamat berbuat syirik, berbuat kufur. Dzalika a'zam, ya, isman indallah, lebih besar dosa di sisi Allah mengucapkan selamat Natal daripada apa? Daripada mengatakan minnat tahni'ah bisyurbil khamar. Lebih besar dosanya mengucapkan selamat Natal daripada selamat minum khamar. Lebih besar dosa mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir daripada mengatakan selamat berzina, selamat bermaksiat, dan yang semisalnya. Taib. Itu Imam Ibnu Al-Qayyim terjemah. Ada lagi para ulama yang lain kita baca di sini. Yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, menukil perkataan Imam Ahmad, la yazud syuhudu ayadil yahud wan nasara, bahwasanya Imam Ahmad menyatakan tidak boleh untuk menyaksikan, menghadiri hari raya perayaan orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Wahtajja, dan Imam Ahmad berdalil dengan firman Allah tadi, walladzina la yashhaduna zur, orang beriman orang yang tidak menyaksikan az-zur. Nah, qala, yang dimaksud az-zur ai asy-sya'anin wa a'yaduhum, maksudnya adalah perayaan-perayaan mereka zur itu. Demikian pula para ulama yang lain mengatakan diharamkannya, ya, tidak diperbolehkan membantu mereka dalam perayaan-perayaan karena sebab li'anna dzalika min ta'dhimi syirkihim, karena termasuk bentuk mengagungkan, menghormati kesyirikan mereka, wa aunihim, dan tolong menolong dalam kesyirikan, kekufuran. Jadi sangat bahaya jemaah ucapan-ucapan kufur seperti itu. Demikian pula Imam Malik mengatakan demikian, la alam anahu ukhtulifa fih, kata Imam Malik, aku tidak mengetahui adanya khilaf para ulama dalam masalah larangan ini. Jadi mengucapkan perayaan, apalagi mengikuti perayaan orang-orang kafir. Baik. Al-Imam Ad-Dhahabi, nah, beliau mengatakan man yashhaduha wa yahduruha yakun madmuman mamqutan. Kata Imam Ad-Dhahabi, orang yang mengikuti perayaan orang-orang kafir, menyaksikan dan menghadirinya, maka dia tercela dan mamqutan, berhak mendapat azab. Jemaah, dikhawatirkan loh ketika terjadi seperti itu turun azab Allah. Dan mati orang seperti itu berarti mati su'ul khatimah. Karena para jemaah, hakikat husnul khatimah, ini nasihat yang luar biasa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, buat fitnah yang syubhat-syubhat untuk membuat fitnah. Orang beriman
mencari yang muhkam. Makanya antum kalau ketemu dengan syubhat murahan sampah seperti itu, ya jangan baper gitu. Sudah, antum nggak mungkin Rasul membiarkan berhala gitu. Halas, selesai. Jangan, apa betul ya? Sibuk akhirnya nanya ke ustadznya, yang kasihan ustadznya kalau dapat syubhat itu. Ustadz, apa nih ada syubhat, betul apa enggak nih? Akhirnya ustadznya yang capek nyari dalil, nyari ini, nyari itu. Sudah, jangan diareken yang gitu-gitu itu. Ya, jangan kotori kepala kita dengan sampah-sampah syubhat seperti itu. Ya. Apalagi yang sampaikan sudah jelas orang sesat seperti dia. Ya. Taib. Kemudian bagaimana sekarang sikap kita nanti ketika jatuh pada malam tahun baru jemaah? Yang pertama, yakni sikap dalam kitab perbuatan jemaah. Yang pertama, an yakunal yaumul awal min ayamis sana al-miladiyah wa lailatihi kasairi ayamil am. Hendaknya kita jadikan di malam tahun baru nanti adalah seperti malam-malam biasa. Ya, fala nadhar fihi ay madhar min madhar ihtifal. Jangan kita menampakkan penampakan yang itu menunjukkan merayakan sesuatu. Jangan. Hatta bakar-bakar ikan jemaah, bakar-bakar ayam boleh enggak? Kan niatnya enggak merayakan. Kalau ini bentuk penampakan kita gembira karena ini tahun baru, maka tidak boleh. Ada lagi ngisi dengan kajian. Podo ae, kajian tahun baru nanti. Daurah tahun baru. Podo ae. Wis pokoknya kita seperti hari biasa sudah. Makan yo iwak tempe biasa, makan iwak ya biasa. Jangan karena ini tahun baru sehingga ada beda pakai, apalagi nongkrong ke jalan keluar, apalagi ikut trek-trekan. Oh naudzubillah min dzalik, sudah mengganggu lagi. Apalagi tiup trompet, apalagi jualan trompet. Ya, itu yang pertama, sikap kita seperti itu. An yakunal yaumul awwal min ayamis sana al-miladiyah kasairi ayamil am. Hendaklah di tanggal 1 bulan 1 itu biasa saja seperti hari-hari yang lain. Enggak ada istimewa. Yang kedua, kita memperhatikan anggota keluarga kita. Itu sikap kita. Perhatikan anak kita jemaah. Anak-anak muda kaum muslimin, perhatikan. Jangan sampai dia nanti keluar ikut nonton, ikut merayakan, ikut melihat, ikut-ikutan nyulut kembang api, ikut merayakan intinya. Jangan sampai karena bisa jadi teman-teman yang mempengaruhinya. Maka ini sikap kita, jaga keluarga, perhatikan kemana keluarnya. Kalau bisa tahun baru tidur sudah di rumah. Sebagai bentuk kita membenci perayaan-perayaan kafir tersebut. Jazakallah khair. Baik. Yang ke berapa? Taib. Yang ketiga jemaah, an la natabadil at-tahani wal hadaya bihadil munasabah. Tidak boleh kita saling memberi hadiah, saling mengucapkan selamat baik sesama muslim karena tahun baru ini, atau lebih-lebih dengan selain muslim. Tahun baru. Kita tidak ngomong Natal, sudah selesai, Natal selesai. Tahun baru sekarang. Tahun baru. Ya. Lebih-lebih pas Natalnya gitu loh. Tahun baru saja tidak boleh, apalagi pas Natal yang dia Maulid Nabi Isa alaihi salam. Maka sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim tadi dasarnya. Baik. Yang keempat, la yajuz ta'tilul a'mal dzalikal yaum la dirasa wala amal ar-rasmi wal khas. Tidak boleh libur tapi angel. Tidak boleh libur pada tanggal tersebut, tahun baru tersebut, baik sekolah ataupun kantor. Angel coba. Nah ini urusannya pemerintah wis. Kita sebagai muslim demikian kita seharusnya. Di tahun baru itu ndak libur, tapi angel wis. Bahkan di kita sudah terkenal liburnya hari apa? Hari Minggu katanya. Minggu bukan Ahad, Minggu. Nah, ini kita nggak berdaya. Kalau urusan poin keempat kita nggak berdaya cuma. Kita serahkan kepada Allah urusan ini. Ya. Terus yang kelima,
adamul ittisal 'alal baramij al-mubasyarah abar al-qanawat al-fadhaiyah wal idha'iyah. Tidak boleh ikut-ikutan dengan program-program acara yang ini khusus di televisi. Jadi tidak merayakan berjamaah, tidak merayakan keluar rumah memang, tapi di dalam rumah ikutan kuis tahun baru, ikutan kuis Natal. Pertanyaannya, siapa istrinya Anang? Jawabannya Akshanti. Itu pertanyaannya. Kapan lahirnya artis Fulani? Itu pertanyaannya. Ya. Kok saya mencontohkannya Anang ya? Yang lain gitu kayak gitu ya? Yang contoh saja cuma. Jelas ya? Baik. Selesai yang keberapa sekarang? Gimana? 6, terakhir 6. Ala tujaril muslimin an yattaqullah. Kepada para pedagang kaum muslimin hendaknya bertakwa kepada Allah. Ya. Tidak boleh menjual sesuatu yang membantu perayaan tahun baru, apalagi Natal. Haram. Yang punya supermarket jangan jual apapun. Ya, biar mereka yang jual saja. Termasuk haram, tolong perhatikan kaum muslimin. Haram jualan trompet, haram jualan aksesori lain yang digunakan untuk mereka, termasuk mercon, petasan dan yang semisal. Karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Hendaklah para pedagang, para pembisnis bertakwa kepada Allah. Pedagang ngomongnya apa? Oh, Ustaz, ini justru panennya ini. Kalau enggak begini kapan lagi? Kesempatan, jangan percuma. Ya. Baik. Semoga sampai kepada saudara kita, termasuk juga sebagai pelajaran bagi kita. Dan cukup ya waktunya, tidak ada soal jawab berjamaah karena dihabiskan sampai jam 5. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan semoga ini menjadi tadzkir, peringatan bagi kita dan saudara kita kaum muslimin. Kemudian mungkin para jemaah sekalian, satu hal yang terluput dari pembahasan kita kalau mau belanja pada saat diskon Natal. Kalau masalah diskon Natal, mereka yang jualan ada diskon atau diskon tahun baru, tidak masalah kita belanja. Yang dosa kalau dia muslim, yang memberi diskon karena sebab Natal, ya yang berdosa mereka saja. Kita yang beli tidak. Ya selama kita membeli memang wajar, kita punya keperluan, memberi keperluan, tidak masalah. Jadi jangan sampai menghindar karena nggak ada. Dan mau menghindar kemana jemaah? Rata-rata semua pada diskon semua. Hatta warung Pak Haji sekalipun ada diskon tahun baru. Kalaupun nggak Natal tapi diskon tahun baru sama aja. Jadi kalau beli insya Allah tidak masalah. Hanya mereka urusan yang berdagang itu di hadapan Allah kelak. Yang di tahun dalam rangka memeriahkan ya kemungkaran. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.